Gencatan senjata antara Israel dan Hamas tertunda lantaran pihak Hamas belum menyerahkan daftar tahanan yang akan diserahkan ke Israel. Seharusnya gencatan senjata di Gaza dimulai hari ini, yang mana fase pertama berlangsung selama 42 hari, meliputi pertukaran sandera, penghentian serangan hingga penyaluran bantuan ke Gaza. Adapun fase kedua diharapkan terjadi gencatan senjata permanen sehingga memasuki fase ketiga bisa dilakukan rekonstruksi Gaza yang telah luluh lantak. Akankah gencatan senjata ini bisa terwujud dan membawa perdamaian yang panjang bagi Palestina khususnya Gaza? 46.000 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel. Lantas formulasi apa yang bisa disiapkan oleh dunia agar kejadian itu tidak terulang kembali? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Susi Sri Suparin yang saat ini sudah berada di studio. Selamat sore, Bu Susi. Selamat sore, dan juga sudah terhubung bersama kami aktivis kemanusiaan Gaza, Muhammad Hussein. Selamat sore, Mas Hussein. Selamat sore, Mas Andro, Mbak Windy. Ya, Mas Hussein. Nanti juga kami akan bergabung dengan relawan Mercy di Gaza, Marisa Noriti, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Sebelumnya, Mas Hussein, kami ingin mengetahui kesepakatan gencatan senjata diantaranya adalah agar bantuan terhadap warga Gaza ini bisa tersalurkan. Apakah hal tersebut juga sudah mulai bisa dilakukan dengan adanya penundaan dari gencatan senjata ini? Baik, pertama saya ingin upgrade ya berita langsung dari Gaza bahwa memang sempat ada penundaan aktivasi kesepakatan ini yang harusnya dimulai jam 8.30 pagi, namun diundur oleh Israel dengan alasan belum menerima daftar sandera yang akan dibebaskan. Namun alhamdulillah pihak Hamas sudah mengklarifikasi bahwa mereka terlambat karena ada masalah teknis dan akhirnya sudah diserahkan. Dan tadi pun pihak kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah mengumumkan bahwa kesepakatan ini sudah mulai berlaku pukul 11:15 waktu setempat. Artinya sekarang di Gaza pukul 1, sudah pukul 1, sudah pukul pukul 12 siang, artinya ini sudah memasuki kesepakatan gencatan senjata. Adapun bantuan-bantuan dari Mesir dan Yordan yang dijadwalkan bisa masuk, sebetulnya sudah mulai masuk sejak beberapa hari terakhir pun masuk, namun intensitasnya itu sangat sedikit dan itu bukan atau belum masuk dalam format kesepakatan yang ada di antara daftar poin-poin kesepakatan itu. Karena kalau kita merujuk pada poin-poin kesepakatan yang disepakati, jumlah kontainer yang akan masuk itu per hari 600 kontainer. Sementara yang masuk tadi malam kemarin itu tidak lebih dari 20 kontainer, dan itu sekali lagi memang sudah berjalan sejak beberapa hari terakhir. Tapi itu sekali lagi bukan bagian dari kesepakatan Mas Hussein, yang ada tertulis dalam poin-poin itu. Mas Hussein, sebelum kita fokus ke penyaluran bantuan, kami ingin kepastian lagi. Apakah artinya Anda tadi menyebutkan sejak pukul 11 waktu Gaza, gencatan senjata sudah mulai berlanjut? Maksudnya penundaan tidak ada? Ya betul, itu sesuai dari statement kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan tadi diposting juga atau dipublis oleh Al Jazeera di tagline itu ya, sudah dipublis dan sudah resmi bahwa pihak Israel pun sudah mulai memberlakukan dan mengaktifasi kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Ya, apakah tadi sempat yang Anda sebutkan bahwa ada permasalahan teknis dan juga ada tuntutan dari kabinet Israel yang mungkin juga tidak sepakat dengan gencatan senjata ini? Sebenarnya apa yang terjadi sehingga ada penundaan ataupun pospon ini sih sebanyak kurang lebih dari pukul 8 hingga pukul 11 waktu setempat tadi, Mas Hussein? Kalau kita melihat dari pernyataan pihak Israel yang disampaikan oleh beberapa pejabat mereka, diantaranya oleh Avichai Adrai, ini adalah juru bicara militer Israel, dia mengatakan bahwa penundaan ini terjadi disebabkan karena Hamas
belum menyerahkan daftar nama-nama sandera yang akan dibebaskan. Dan situ sudah diklarifikasi oleh Hamas bahwa mereka ada kendala teknis. Kenapa? Karena sebetulnya di antara permintaan Hamas di awal-awal dalam kesepakatan itu adalah adanya waktu tenang 2 hari sebelum kesepakatan ini berlaku, karena mereka harus mempersiapkan dan memperbaiki komunikasi yang terputus antara di lapangan antara pejuang, karena para pejuang-pejuang inilah yang memiliki daftar-daftar nama yang akan dilaporkan. Jadi seolah ini kalau kita melihat ya, Israel penyebab keterlambatan Hamas menyerahkan nama-nama itu Israel penyebabnya, karena mereka tidak berhenti membombardir Gaza sampai tadi pagi, sampai beberapa jam setelah kesepakatan pun itu mereka masih membombardir, dan itu yang menjadi kendala bagi pihak Hamas untuk mengumpulkan data yang valid terkait nama-nama sandera yang akan dibebaskan. Baik, Mas Husein. Mas Husein ini posisinya ada di Kairo ya berarti ya, bukan di Gaza, di Kairo ini. Iya, baik. Betul Mas Andro, di Kairo. Posisi Mas Husein di Kairo, kita boleh ke Ibu Suzy melihat ini merupakan hari pertama, Bu, terwujudnya gencatan senjata dan diimplementasikan antara pihak Israel dan juga Hamas. Banyak orang yang berpikir bahwa ini merupakan langkah awal untuk menuju perdamaian yang seutuhnya. Menurut Bu Suzy, bagaimana, Bu? Nah, sekarang ini di dunia ini yang kuat itu kelompok kanan ya. Jadi kelompok kanan itu menjadi bagian dari kabinet Israel yang mengendala Netanyahu untuk meloloskan ceasefire ini dengan mudah ya. Malah Bassem Naim nih orang Hamas menyatakan dalam Al Arabiya, dia bilang, wah itu kan persoalannya di dalam kabinet Netanyahu, karena di luar itu kami sebenarnya siap, hanya Netanyahu sering menyalahkan yang di luar, bukan di dalam, karena dia nggak mau mengungkapkan bahwa koalisinya itu akan pecah. Tapi si Naim itu akan bilang pasti koalisinya pecah, karena pasti kalau ini berjalan pun mereka nggak setuju. Tapi kan ada ancaman dari Amerika untuk menyatakan ini harus selesai sebelum inauguration. Jadi mungkin manut ya. Karena sebelumnya kan pemerintah Biden sangat lemah ya. Jadi memang butuh orang yang menggertak dan membuli. Kalau tidak nggak ada yang nurut. Ini dunia ya. Tapi bahkan sebelumnya dari Israel sendiri, dari Netanyahu sendiri bahkan sempat menuturkan bahwa Israel memiliki hak untuk melanjutkan perang. Dia bilang kalau misalnya tertunda dan tidak terpenuhi syarat-syarat itu, yaitu dikembalikannya sandera, dia menganggap berhak. Padahal sebenarnya kata-kata Biden ada dua nih. Satu, dia bilang berhak berperang kembali, yang satu lagi tidak akan diberikan apa-apa. Tapi kan yang akan berkuasa adalah Donald Trump. Donald Trump bilang will make the Middle East as hell, ngerti nggak? Jadi akan dibikin seperti neraka ya. Adalah harapan-harapan tipis dari kelompok kanan bahwa Amerika akan tetap mensuplai senjata untuk melakukan desimasi ya dari penduduk Gaza. Kalau Bu Susi melihatnya bagaimana? Karena dari berbagai belahan dunia, ada Qatar, ada Mesir, termasuk juga Amerika Serikat akan mengawasi proses gencatan senjata yang terbagi sekitar 3 fase ini. Akankah memang patuh taat dengan perjanjian yang sudah dibuat secara bersama, Ibu? Amerika Serikat yang mana nih? Kalau Joe Biden memang mungkin akan mengawasi terus, tapi kalau misalnya Donald Trump, unpredictable. The strong will do what they must, and the weak suffer what they must, nah gitu loh. Maksud Ibu di tengah bakal berubah lagi? Ada kemungkinan kalau Donald Trump merasa itu lebih menguntungkan untuk dia ikut campur lagi, mungkin dia akan terjun ke situ. Karena sebenarnya planning untuk Gaza itu kan banyak sekali, yaitu mining, oil mining, lalu akan membuat kanal yang melewati Gaza itu, karena dianggap terusan Suez sudah terlalu berbahaya gitu lah ya untuk dilalui. Jadi mereka mau ada kanal tersendiri yang menuju laut. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan Mbak Marisa. Mbak Marisa. Ya, selamat sore Mbak. Ya, selamat petang Mbak. Sore, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir di Gaza saat ini. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui, hari ini Minggu 19 Januari memang momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Gaza, karena
dijadwalkan pukul 8.30 tadi pagi pengumuman resmi untuk ceasefire, dan mulai terhitung hari pertama untuk fase pertama ceasefire di Gaza. Akan tetapi karena beberapa kendala yang disampaikan oleh pihak Israel menyatakan bahwa Hamas tidak memberikan list nama tawanan perang hostage yang akan dirilis di hari ini, dan Hamas mengkonfirmasi bahwa mereka mengalami kendala teknis dan berkomitmen tetap melaksanakan ceasefire. Dan alhamdulillah akhirnya mungkin sekitar jam 10 waktu Gaza, Hamas mengumumkan telah memberikan daftar nama hostage yang akan dibebaskan hari ini, dan dikonfirmasi juga oleh pihak Israel bahwa mereka telah menerima. Sangat disayangkan sekali juga menjelang ceasefire ini Israel tetap melakukan serangan artileri yang mengakibatkan korban di pihak Gaza Palestina, kurang lebih 8 orang syahid dan 25 orang lainnya luka-luka. Akan tetapi secara umum warga Gaza sangat menyambut gembira momen ceasefire ini. Banyak dari mereka yang di daerah selatan sudah mulai melihat rumah mereka di daerah Rafah, dan untuk yang di Gaza City sudah bergerak menuju Gaza Utara, Beit Lahia, melihat rumah dan keluarga mereka yang bertahan di sana. Seperti itu, Mbak. Posisi Mbak Marisa saat ini yang ada di Gaza, kami ingin tahu lebih lengkap bagaimana pengamatan Anda ketika hari pertama diberlakukannya gencatan senjata ini. Apakah warga Gaza berbondong-bondong kembali ke permukiman? Kemudian ada bantuan yang sudah masuk atau seperti apa, Mbak? Ya, saya sendiri saat ini berada di Deir al-Balah di daerah Gaza Selatan. Bisa dibilang pergerakan saat ini hanya sebatas melihat kondisi rumah mereka. Pergerakan itu hanya di Gaza, kalau untuk Gaza Selatan itu hanya ke daerah Rafah atau Khan Yunis, dan di Gaza City itu ke Gaza Utara, Beit Lahia. Karena masih ada tentara Israel di Netzarim Corridor, di checkpoint, sehingga warga Gaza yang di Gaza Selatan belum bisa melintas untuk kembali ke Gaza Utara. Dan untuk bantuan saat ini memang ditargetkan 600 truk kemanusiaan memasuki Gaza, diantaranya 50 truk bahan bakar, dan memang dari kemarin itu antrian truknya sudah mengular di Rafah sisi Kairo, dan mudah-mudahan insya Allah hari ini benar-benar masuk ke Gaza melalui jalur Kerem Shalom. Baik Mbak Marisa, lantas bagaimana dengan pasukan Israel yang sebelumnya menempati Gaza? Apakah semuanya telah ditarik mundur, ditahan dulu? Mbak Marisa, dijawab sesaat jeda. Ada kembali bersama kami, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami. Gencatan senjata antara Israel dan juga Gaza telah dimulai sejak pukul 11 di waktu setempat, dan Mas Hussein, kami ingin mengetahui apakah warga Gaza ataupun Palestina yang sebelumnya evakuasi ke daerah Mesir ini sudah kembali ke Palestina. Mas Hussein? Ya, untuk warga Gaza yang mengungsi ke wilayah Mesir, menurut data yang saya dapatkan dari teman-teman NGO yang ada di Mesir ini sekitar 300.000. Namun data yang dimiliki oleh pihak kedutaan besar Palestina di Mesir ini menyebut hanya 100.000. Dan mereka belum bisa kembali ke Gaza karena satu-satunya perbatasan untuk melintas dari Mesir ke Gaza itu perbatasan Rafah. Kondisinya masih tidak aktif, infrastrukturnya masih hancur, dan fasilitasnya masih tidak ada karena dihancur leburkan, di bulldozer dan dibakar oleh Zionis. Namun kalau kita merujuk pada kesepakatan yang tertera dan tersebar, itu dikatakan paling lambat itu 7 hari setelah kesepakatan berlaku baru perbatasannya akan bisa dibuka dan bisa aktif secara normal. Seperti itu. Jadi sampai saat ini belum ada satupun warga Gaza yang bisa kembali dari pengungsiannya di Mesir ke Gaza. Mas Hussein, otoritas tempat seperti apa penjelasan mengenai ketika mereka kembali ke Gaza, rumah mereka kan sudah hancur, Mas Hussein. Apakah ada mungkin kompensasi, tempat tinggal sementara atau bagaimana? Ya, ini ada yang menarik. Ini tadi saya baca dari NBC News, satu statement yang disampaikan oleh kantor Donald Trump.
Katanya Donald Trump sedang mempelajari untuk memindahkan sebagian warga Gaza untuk keluar dari Gaza selama proses rekonstruksi Gaza, dan pihak Trump ini mengusulkan bahwa sebagian warga itu dipindahkan ke Indonesia, ya. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi kandidat untuk ditempati oleh warga Gaza, sementara itu menurut Donald Trump. Namun dari pihak kementerian atau pihak otoritas Palestina di Gaza sendiri, mereka tidak ada instruksi atau pernyataan bahwa warga yang di Gaza ini akan dikeluarkan terlebih dahulu. Dan sebaliknya mereka sudah mulai menyebarkan kepolisiannya. Tadi kita lihat bersama-sama video yang beredar dari teman-teman kami di Gaza, itu para kepolisian di Gaza sudah mulai tersebar di beberapa daerah untuk mengkondusifkan masyarakat, dan bahkan memberikan akses kepada masyarakat yang ingin kembali ke tempat mereka masing-masing. Meskipun rumah mereka sudah hancur, biasanya yang sudah itu mereka tetap akan dibiarkan pulang, namun mereka juga akan disediakan tenda-tenda pengungsian di sekitar rumah mereka. Baik, selanjutnya kita akan tanyakan kepada Mbak Marisa. Mbak Marisa, dengan diberlakukannya gencatan senjata ini, apakah sejumlah pasukan dari Israel ini sudah ditarik mundur di beberapa wilayah khususnya di Rafah misalnya? Mbak Marisa masih tersambung bersama kami, Mbak Marisa? Iya, setelah ceasefire resmi diberlakukan per hari ini, pasukan Israel memang telah mundur dari wilayah Gaza sejak mungkin sekitar kemarin di daerah Bet Lahia, itu sekitar jam 18.00 waktu Gaza. Israel telah menarik pasukannya dari Gaza Utara, Bet Lahia dan Bet Hanun, dan begitu juga di daerah Gaza City dan juga di Gaza Selatan atau di daerah Rafah. Saat ini pasukan Israel yang masih berada di wilayah Gaza hanya di Netzarim Corridor, yaitu yang membagi wilayah Gaza Selatan dan Gaza Utara, jadi belum memungkinkan untuk melintas antara Gaza Selatan ke Gaza Utara atau sebaliknya, karena masih harus melewati checkpoint di Netzarim yang di mana masih ada kekuatan militer di sana. Baik, artinya sebagian pasukan sudah ditarik, tapi ada juga yang masih bertahan, Mbak Marisa, ya? Mohon maaf, suaranya terputus, bisa diulang lagi? Artinya sebagian pasukan, baik itu dari Israel, masih berada di Gaza, belum semuanya ditarik sepenuhnya, Mbak Marisa? Iya, hanya di Netzarim Corridor dan di daerah buffer zone seperti daerah Bet Hanun, itu di perbatasan, itu masih ada pasukan Israel. Tetapi secara keseluruhan seperti di kota Rafah, di kota Gaza City, Khan Yunis, atau seperti di tempat saya di Derbalah, itu tidak ada tentara Israel. Hanya di Netzarim Corridor dan di daerah buffer zone. Begitu, Mas. Baik. Pasukan Israel masih ada di beberapa titik di Gaza, khususnya di checkpoint. Bu Susi, jika Anda melihat ini, sepertinya masih ada kecurigaan antara pejuang Hamas dan juga kabinet Israel. Ini apakah Anda melihatnya, apakah akan berlangsung lama gencatan senjata ini? Kita harus lihat kabinetnya itu kan kanan. Kanan itu maunya Israel menguasai seluruh Gaza, lalu menguasai Timur Tengah, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil Jordan, mengambil sebagian Egypt, mengambil sedikit Saudi Arabia untuk menciptakan Israel Raya. Nah, kalau dengan logika mereka yang diperkuat oleh gerakan Zionism, apakah kita bisa percaya bahwa mereka akan melakukan hal sejujur-jujurnya? Mereka akan menggunakan kesempatan-kesempatan seperti kelemahan Joe Biden untuk bisa mendapatkan segala macam apa yang dia butuhkan. Lalu dengan Donald Trump mungkin ada deal-deal lain, yaitu ditawarkan untuk pembangunan. Makanya diusulkan bahwa penduduknya pindah. Memang itu adalah keinginan Israel. Mereka akan mendorong orang-orang Palestina ini yang digempur mati-matian di Gaza suruh pindah ke Mesir atau kemana. Cuman Mesir kan sudah menutup pintunya dan harus membayar mahal untuk bisa masuk ke Mesir. Jadi mereka mati konyol lah di dalam konflik ini. Nah, yang
yang selalu harus dibaca adalah hampir nyaris di seluruh dunia ini dalam krisis perekonomian itu kanan itu menguat. Jadi kalau misalnya Anda mau mengharapkan sesuatu yang lebih compassionate, lebih baik, lebih adil, itu hampir nyaris nggak ada. Makanya Donald Trump kepilih. Karena mereka berpikir, rakyat Amerika berpikir, hanya laki-laki lah yang bisa menghasilkan pembangunan ekonomi nantinya. Jadi memang diharapkan bahwa dia menjadi orang yang strategic kompetitor dengan bullying, dengan segala macam untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk Amerika. Ini yang harus diingat oleh Indonesia juga. Jadi doktrin militer mereka adalah full spectrum dominance dan dalam temanya dia adalah strategic competition. Jadi yang lain harus kalah, Amerika harus unggul. Dan dia menggunakan cara-cara lama yaitu dengan membuli dan menguasai hegemoni, dia akan tetap bisa sejahtera. Tapi kan seperti ini Bu Susi, mata dunia sudah mengutuk tindakan dari Zionis Israel. Korban 46.000 lebih, orang dewasa, balita, hingga remaja. Apakah seharusnya gencatan senjata ini berlaku secara permanen Bu? Agar tidak ada lagi aksi genosida yang terjadi? Sebaiknya, tapi dunia ini sudah compassionnya hilang, empatetisnya tidak empatetik lagi, sehingga akhirnya kita jangan berharap terlalu tinggi ya, karena Amerika juga ada untungnya kalau misalnya Israel menjadi primus inter pares di Middle East, karena dia nggak bisa menguasai orang-orang Arab walaupun dia menggunakan Abraham Accord dan sebagainya, dan dia juga Bassem Naim itu orang Hamas cerita bahwa tokoh dari Donald Trump, yaitu duta besarnya kalau nggak salah namanya Stephen Witkoff, itu berusaha memahami ini semua. Tapi berusaha memahami untuk negara hegemoni kan, kirim aja mereka ke Indonesia, selesai urusannya. Jadi implikasi gencatan senjata ini apa Bu konkretnya menurut Ibu? Kita hanya bisa menebak trickery. Tricksnya kayak apa nih? Kan strategic decisions itu kan diselubungi ya, nggak ada yang bisa tahu strategic decision dari satu komponen kepada komponen lain itu gimana sebetulnya, karena kalau nggak kan ketahuan taktiknya. Jadi kalau kita lihat, kita harus terbuka bahwa sebenarnya the strong will do what they can, the weak will suffer what they must. Ini diktum iron law di dalam hubungan antar negara. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan adidaya ini lebih baik dari adidaya itu. Ya enggak, adidaya semua adalah berupaya agar national interest mereka terwujud. Nah, berbicara mengenai compassion yang ini yang memang sudah bisa kita bilang hampir hilang. Ini juga yang menjadi pertanyaan Mas Hussein, apakah bantuan dari Mesir terutama ke Palestina ini apakah sudah bisa tersalurkan Mas Hussein? Mas Hussein? Ya, untuk bantuan sebetulnya memang sudah bisa masuk. Itu beberapa bulan ini pun memang bisa masuk, tapi intensitasnya dibatasi. Gaza ini dengan segala kehancurannya itu membutuhkan per hari itu minimal 2.000 kontainer logistik per hari gitu. Namun yang boleh diperbolehkan masuk melalui Mesir itu bukan melalui Mata Rafah ya, bukan melalui Rafah border, tapi melalui namanya Karim Abu Salim. Itu hanya sedikit, hanya belasan, ya paling bantar itu ya 20 itu atau 20 sekian lah, jauh sekali dari yang dibutuhkan. Ya maka itulah yang membuat krisis besar di Gaza ya. Dan alhamdulillah 600 kontainer yang akan masuk yang sudah dijadwalkan dan sudah ngantri mengular di Mesir ini diharapkan bisa membuat warga Gaza sedikit lebih lega. Dan saya mohon izin untuk sedikit menanggapi tadi tentang gencatan senjata, apakah ini permanen atau tidak. Saya ingin berbicara dari sudut pandang warga Gaza, di mana saya tinggal di Gaza 12 tahun. Jadi warga Gaza sepakat bahwa gencatan senjata yang sesungguhnya itu bisa dikatakan permanen ketika penjajahan itu hilang atau tidak lagi kolonialisme di Gaza. Itulah namanya gencatan senjata permanen. Karena saya hidup di Gaza sejak 2011, saya merasakan berbagai agresi militer di sana, dan momen seperti ini selalu terjadi. 2012 kami diserang selama 8 hari, lalu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Baik, Mas Hussein. Kemudian 2014 diserang lagi dan seperti itu. Baik, dari Mas Hussein kita langsung ke Mbak Marisa.
Mbak Marisa, melihat kondisi yang sudah luluh lantak, bagaimana dengan fasilitas kesehatan, fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga di Gaza saat ini? Mbak Marisa masih tersambung? Ya, baik. Memang, apa suara saya terdengar? Jelas, Mbak, silakan. Halo? Halo? Jelas, Mbak, silakan, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terkait infrastruktur di Gaza memang mengalami kerusakan yang sangat parah, terutama untuk rumah sakit. Bisa saya bilang saat ini tidak ada satupun rumah sakit di Gaza yang benar-benar berfungsi, fully function. Semuanya berfungsi secara parsial, dan bahkan untuk di daerah Gaza Utara di Beit Lahia, seperti yang kita ketahui, Kamal Adwan sudah dibakar dan dihancurkan oleh Israel, dan saat ini hanya tersisa Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Al-Auda, dan bahkan Rumah Sakit Indonesia tidak bisa menerima pasien yang baru saat ini, hanya merawat pasien yang dievakuasi sebelumnya dari Kamal Adwan Hospital. Dan di sana karena infrastruktur di Rumah Sakit Indonesia juga sudah banyak yang dirusak, generator dirusak, oksigen plant kita juga dirusak, dan ruangan di lantai 3, lantai 1 juga diserang oleh Israel. Eskalasi sangat meningkat saat-saat terakhir sebelum ceasefire, dan hanya Rumah Sakit Al-Auda Hospital yang saat ini lumayan berfungsi menerima pasien yang baru. Dan untuk di Gaza City saat ini Rumah Sakit Shifa Hospital yang rusak parah hanya berfungsi di bagian emergensinya saja. Yang sebelumnya Rumah Sakit Shifa Hospital ini adalah layanan utama di Gaza, rumah sakit terbesar di Gaza. Dan untuk Rumah Sakit Al-Ahli juga masih berfungsi, tetapi kapasitasnya sangat minim. Beberapa rumah sakit swasta lainnya yang masih berfungsi di Gaza. Jadi memang untuk pembangunan infrastruktur ini sangat membutuhkan waktu. Berdasarkan timeline yang saya lihat, kemungkinan baru bisa dimulai untuk pembangunan besar-besaran untuk infrastruktur di Gaza ini di bulan Maret, jika kesepakatan permanen ceasefire dicapai di tahap kedua nanti. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Informasinya dari Gaza, Palestina, juga Mas Husen dan juga Ibu Susi. Waktunya bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu.